langit senja, mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, dulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa, jadi langkah gagah berkobar. Pil pahit nggak bisa diulang dan kehidupan terus berjalan. Itulah yang sejatinya harus dilakukan oleh semua punggawa timnas Indonesia. Yap, kekalahan 5-1 atas Australia biarlah menjadi pelajaran. Karena dengan begitu, kita jadi tersadar kalau tim ini memang masih banyak kekurangan. Dan salah satu punggawa timnas yaitu Kelvin Verdonk yang selama ini dikenal pendiam, sepertinya mulai lebih sering untuk berbicara di depan publik. Setelah ucapannya dalam sebuah podcast di media Belanda bersama Ragnar serta Kevin Dix viral, Verdonk kembali berbicara soal peluang timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Selain itu, di tengah rasa was-was yang menyelimuti, ada kabar positif dari Miliano Jonathans di mana ia diketahui udah ACC undangan PSSI untuk membahas soal naturalisasi dan udah caw ke Jakarta bareng orang tuanya. Kemudian ada juga Tristan Guyer yang menurut media Belanda semakin menunjukkan kedekatan ke Indonesia. Dan Tristan yang baru aja memperbarui kontrak bersama Ajax sampai 2029 mengakui jika itu benar adanya. Sesuatu yang pada akhirnya bisa menjadi penambah semangat bagi tim Garuda buat membalas semua hal yang terjadi ketika melakoni laga away melawan Bahrain. Kekalahan atas Australia memang tak bisa dipungkiri masih terasa menyakitkan. Akan tetapi bagaimanapun, kita nggak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan dan harus segera move on. Sebab laga melawan Bahrain biar gimana pun harus bisa dimenangkan agar peluang untuk setidaknya melaju ke round 4 masih terjaga. Dan positifnya, semua anggota timnas Indonesia yang tersedia tampak enjoy, walaupun pastinya ada rasa greget yang harus diselesaikan. Yap, jika kita amati bersama, para pemain tampak lebih siap untuk melakoni pertandingan melawan Bahrain. Selain punya waktu istirahat yang terbilang cukup, para pemain dan pelatih juga punya cukup waktu buat setidaknya memahami satu sama lain. Karena ini penting, sebab ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun terkadang udah kenal tapi belum tentu sayang. Tapi intinya bisa kenal itu udah sesuatu yang harus dihargai. Dan itulah yang sedang dilakukan para pemain, terutama buat 4 pemain baru seperti Ole, Emil, Joey, dan James. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyerbu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, salah satu anggota timnas yaitu Kelvin Verdonk yang selama ini lebih dikenal banyak diam, pada akhirnya kembali membuat statement yang menyita atensi. Tentu semua ingat dalam podcast di media Belanda ketika Verdonk hadir bersama Ragnar serta Kevin Dix mengomentari soal pergantian pelatih yang dirasa nggak pas. Kali ini Verdonk merasa yakin jika timnas Indonesia punya masa depan yang bagus bersama Patrick Kluivert dan tim jajarannya. Memang mengganti pelatih di tengah kompetisi apalagi sedang dalam momen-momen krusial, sejatinya memang nggak benar. Ditambah lagi debut Kluivert yang harus dihajar Australia 5-1. Pastinya membuat pesimisme itu terasa. Namun Verdonk menegaskan jika semuanya belum terlambat, di mana para pemain udah mulai memahami serta belajar dari beragam kesalahan yang terjadi di Sydney, terutama soal pendekatan taktik Kluivert itu sendiri. Dan usai sesi latihan kemarin, Verdonk menyampaikan rasa optimismenya kalau timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di GBK, sekaligus membalas semua tentang apa yang terjadi ketika tim Garuda main away ke sana. Yeah, we go on looking forward to the game against Bahrain. I don't know, I think we start really well against Australia. We have total control in the game and that's what we make mistakes by ourselves. They score, so we have to keep this energy and the attitude what we showed against Australia, and let's hope for a better result against Bahrain. Yeah, I think Bahrain is not so strong as Australia in the set pieces, but yeah, for sure we have to do better in set pieces, and I guess that also to do with the attitude what you show in the set pieces. So if you cannot win the duel in the set piece, your opponent cannot win. So this we have to do. Yap, jika pemain sekalang Verdonk bisa berbicara seyakin itu,
lantas kenapa kita harus pesimis, kan gitu. Terlebih kita semua baru saja mendapatkan mood booster baru ketika salah satu pemain yang memang jadi incaran PSSI, yaitu Emiliano Jonathans. Diketahui telah ACC undangan PSSI buat ketemu, yang mana pembahasannya pasti nggak jauh-jauh soal naturalisasi. Dan Emiliano udah caw, serta nyampe di Jakarta bareng orang tuanya. Tentu saja meskipun nggak bisa main pas lawan Bahrain, paling enggak Emiliano yang kemungkinan besar bakal hadir di GBK bisa melihat langsung gimana progres timnas Indonesia serta merasakan langsung gilanya atmosfer GBK yang sak jose. Dan rasa happy itu bertambah manakala salah satu media Belanda mengabarkan kalau Tristan Guyer juga semakin dekat untuk berseragam merah putih. Nah, Tristan sendiri sejatinya juga nggak menapik hal itu. Akan tetapi buat waktu dekat ini, ia masih fokus untuk pemulihan pasca cedera ligamen yang cukup parah serta mematenkan posisinya di klub. Terlebih Tristan baru aja mendapatkan perpanjangan kontrak dari Ajax sampai 2029. Yang mana artinya kemampuan serta potensi pemain 20 tahun itu memang sangat menjanjikan. Saya melihat pertumbuhan yang sedang dialami Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang luar biasa dari tim nasional. Saat ini dalam waktu dekat saya masih berfokus pada pemulihan dan kinerja saya di Ajax. Tetapi saya tidak menutup apapun untuk masa depan, ucap Tristan. Yap, di luar dari nanti hasil Indonesia di round 3, pokoknya kalau keduanya bisa gabung ke timnas Indonesia, pastinya itu akan menambah kedalaman skuad tim Garuda terutama untuk jangka panjang. Karena ingat, event timnas masih akan sangat banyak dan usia mereka pun masih bisa andai diikutkan join ke timnas U23 asuhan Gerard van den Berg buat menantang Asia. Dan selain itu, kita juga masih punya Elkan Bagot yang penampilannya semakin menyita atensi di Blackpool. Nah, khusus soal Tristan, bisa jadi ia adalah opsi terbaik ketika kita gagal mendapatkan Ian Maatsen. Sebab secara kemampuan, ini pemain sangat multifungsi, bisa sebagai wingback ataupun winger yang proaktif menyerang. Untuk itu, baik Tristan ataupun Emiliano semoga bisa letdown das untuk segera menjalani naturalisasi, kan gitu. Walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyambut padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun, di luar dari kabar soal Emiliano serta Tristan, yang penting buat waktu dekat ini kita fokus ke laga versus Bahrain. Karena biar gimana pun, ini adalah laga yang 100% wajib dimenangkan apabila masih ingin terus bermimpi ke Piala Dunia. Ingat, meskipun main di kandang, Bahrain jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan karena mereka pun juga berkembang. Dan di pertandingan terakhir meskipun kalah dari Jepang, tapi pelatih Samurai Biru, Hajime Moriyasu, mengaku kalau ia agak terkejut karena Bahrain ternyata mempunyai strategi matang untuk meredam permainan agresif Jepang. Sehingga mau tak mau, Moriyasu mengubah cara main timnya untuk lebih sabar dan menunggu momen yang tepat untuk mencari celah. Bahrain dalam kondisi yang baik dan mereka memiliki strategi yang matang untuk kami. Jadi kami memutuskan untuk bertahan dan memainkan permainan. Saya katakan kepada mereka bahwa momentum kami pasti akan datang. Jadi kami akan terus maju dan bersabar, ucap Moriyasu. Intinya, semoga kesalahan-kesalahan di laga versus Australia bisa jadi pembelajaran. Terutama ya soal transisi dari menyerang ke bertahan yang kemarin beneran amburadul ketika kena counter. Untuk itu mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik walaupun kita semua mengerti gak mudah buat jadi pemain timnas Indonesia. Yang salah sedikit dihajar habis-habisan sama netizen atau pengamat sampai dituduh gak nasionalis dan sebagainya. Tapi kalau buat Mimin pribadi, apapun hasilnya, Mimin percaya kalau pemain udah memberikan segalanya di atas lapangan. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.